Yang pertama, melakukan install package. Ada install package karet, install package class, dan install package ggplot yang akan dipakai di modul ini. Yang kedua, memanggil library dari install package yang sudah diinstal, yaitu library karet, library class, dan library ggplot. Yang ketiga, alamat Pima Indians Diabetes CSV, Diabetes Read CSV, itu untuk memanggil data pada file yang sudah disimpan pada komputer dengan file berbentuk CSV. Alamat, ganti alamat dengan lokasi tempat data yang disimpan di komputer masing-masing. Nah, pada blok keempat ini adalah disebutkan kode MEAN, diabetes age. Nah, kode ini adalah variable age diambil dari data diabetes. MEAN-nya ini digunakan untuk menghitung rata-rata nilai variable age dalam data diabetes. Nah, kemudian pada blok kelima ada summary yang digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik dari set data yang berisi minimal dan maksimal nilai variabel, median, dan rata-rata yang ada yang terlihat pada bagian ini. Kemudian pada blok 6 ada KNN yang dilakukan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan K tetangga terdekat. Nah, disebutkan kode train diabetes, tes diabetes, pretest. Train diabetes dan tes diabetes digunakan untuk memecah data diabetes menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Data latih terdiri dari 500 data pertama, sedangkan data uji terdiri dari 267 data terakhir. Kolom ke-9 dihilangkan dari data kedua. Nah, pretest KNN merupakan fungsi prediksi menggunakan algoritma KNN. Parameter pertama dan kedua adalah data latih dan uji. Parameter ketiga adalah kelas label dari data latih. Parameter kelima yaitu K menentukan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk klasifikasi. Pretest ini adalah hasil prediksi kelas diabetes pada data uji. Oke, selanjutnya kode ini tuh untuk melihat nilai akurasi dari confusion matrix, yang dimana di sini confusion sama dengan table pretest, test class. Terus ada sum dia confusion dibagi end row test. Kode dari confusion sama dengan table pretest, test class. Kode ini menghasilkan confusion matrix yang menunjukkan jumlah prediksi true positif dan true negatif. Terus ada false negatif sama false positif. Nah, hasilnya itu pretest itu vektor yang berisi prediksi yang dihasilkan dari model data uji, sedangkan test class itu adalah vektor yang berisi kelas sebenarnya atau data aktualnya untuk dibandingkan. Kemudian di sum, nah ini untuk mendapatkan nilai akurasinya, yaitu menjumlahkan elemen diagonal confusion matrix yang prediksinya itu benar, kemudian dibagi sama jumlah total baris observasinya. Nah, maka di sini menghasilkan output. Nah, di sini akan menghasilkan output yaitu nilai dari akurasi si confusion matrix itu, yaitu 0,6529851. Nah, selanjutnya di sini ada confusion matrix. Kita manggil data dari pretest, kemudian diubah menjadi faktor dan mengambil data test class. Nah, bisa dilihat di sini ada nilai dari confusion matrixnya, yaitu ada nilai positif sama negatif. Oke, untuk nilai true negatif
bisa dilihat di sini ada 127 observasi yang benar diprediksi sebagai kelas false atau negatif. Kemudian di sini ada false positif, ada 38 observasi yang salah yang telah diprediksi sebagai kelas true atau positif. Kemudian ada false negatif, yaitu ada 55 observasi yang salah diprediksi sebagai kelas negatif. Kemudian ada true positif, ada 48 observasi yang benar yang telah diprediksi sebagai kelas true. Selanjutnya di sini ada nilai akurasi sama seperti yang di atas, yaitu akurasinya yaitu 0,6553. Kemudian ada 95% CI, itu ada 0,5927 dan 0,7099. Nah, kemudian di sini ada nilai-nilai lainnya seperti sensitivity, specificity, kemudian ada balance akurasinya, lalu ada positive class-nya juga. Nah, selanjutnya di sini kita menampilkan plot diabetes preg itu sebagai X, kemudian diabetes PD sebagai Y, variabel Y. Nah, di sini diabetes preg itu jumlah kehamilan, kemudian variabel Y-nya itu jumlah yang memiliki riwayat diabetes. Nah, bisa dilihat di sini dari scatter plotnya, dari grafik scatter plot ini bisa dilihat di sini seseorang yang mengalami kehamilan itu kebanyakan di bawah dari 10 gitu. Nah, kemudian untuk seorang yang tidak memiliki kehamilan itu memiliki riwayat penyakit diabetes itu tinggi gitu. Jadi bisa diprediksi bahwa orang tersebut tidak memiliki riwayat kehamilan dikarenakan memiliki riwayat atau penyakit diabetes itu tinggi. Kemudian, dalam kode tersebut menggunakan algoritma KNN. Algoritma KNN digunakan untuk melakukan prediksi pada dataset yang berkaitan dengan diabetes. Kemudian, untuk menjelaskan kode ini, untuk baris pertama, kode ini menjelaskan tentang klasifikasi dengan menggunakan algoritma KNN pada data PREG1 dan PD1. Nampaknya adalah prediktor M adalah matriks data uji dan diabetes kelas berisi label kelas. Parameter K diatur menjadi 3 yang berarti adalah algoritma dengan mempertimbangkan 3 tetangga terdekat. Kemudian yang kedua adalah plot M1 M2. Kode baris ini menjelaskan tentang membuat plot untuk memvisualisasikan titik-titik data uji dari M dalam bentuk scatter plot. Warna dan bentuk titik-titik ditentukan berdasarkan kelas yang diprediksi, yaitu test positif atau bukan. Warna cyan dan simbol lingkaran terisi mewakili instance yang diprediksi sebagai test positif. Sementara warna kuning dan simbol segitiga terisi mewakili instance yang diprediksi tidak sebagai test positif. Kemudian untuk baris ketiga, baris ini menjelaskan tentang titik-titik data latih PREG1 dan PD1 pada plot yang telah dibuat sebelumnya. Warna dan bentuk titik-titik ini juga ditentukan berdasarkan kelasnya. Kemudian untuk yang bawah sama seperti yang sebelumnya, tetapi untuk K-nya mempunyai nilai 7 yang berarti mempertimbangkan 7 tetangga terdekat untuk klasifikasi, dan juga yang terakhir menggunakan K sama dengan 10 yang berarti menggunakan 3 tetangga terdekat untuk klasifikasi. Sekian, terima kasih dari saya.